Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai Partadipura. Dahulu kala, di belantara pedalaman Kalimantan Timur, di wilayah Muara Kaman, di sepanjang aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang, pernah tumbuh sebuah kerajaan tua yang menjadi titik awal sejarah Nusantara. Bukan karena luas wilayahnya, bukan karena pasukan perangnya yang menaklukkan banyak negeri, melainkan karena di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, nama raja ditulis, peristiwa dicatat, dan peradaban meninggalkan jejak yang tak terbantahkan. Kerajaan itu bernama Kutai, sebuah kerajaan yang berdiri pada abad keempat Masehi. Sebelum Kutai dikenal sebagai kerajaan, wilayah Sungai Mahakam telah lama menjadi pusat kehidupan. Hutan tropis yang lebat menyediakan kayu, damar, dan rotan. Sungai Mahakam menjadi jalur utama lalu lintas penduduk pada masa itu, menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Masyarakatnya hidup dalam kelompok-kelompok, suku-suku yang memiliki beragam adat dan tradisi. Mereka mengenal pemimpin suku, hukum adat, serta kepercayaan terhadap roh leluhur dan alam. Di tanah inilah, perlahan tapi pasti, pengaruh dari luar Nusantara mulai masuk, terutama dari India, memiliki peran penting dalam mengubah sejarah kerajaan Kutai dengan memperkenalkan agama Hindu dan sistem pemerintahan baru. Tokoh yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nama Kudungga bukanlah berasal dari India. Ia adalah nama asli Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa Kudungga kemungkinan besar adalah seorang kepala suku atau pemimpin lokal yang berkuasa di wilayah Sungai Mahakam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah tersebut sudah mulai terorganisir, memiliki struktur kekuasaan yang lebih kuat, dan menjadi jalur perdagangan yang penting, sumber kehidupan, dan transportasi bagi masyarakat ataupun kerajaan. Pada saat itu, Kudungga belum disebut raja besar, namun darinya telah lahir garis keturunan yang kelak menjadi penerus penguasa Kutai. Putra Kudungga bernama Aswawarman. Berbeda dengan ayahnya, nama Aswawarman menunjukkan pengaruh budaya India yang kuat. Dalam prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari abad keempat Masehi atau abad kelima Masehi, Aswawarman disebut sebagai Wangsakerta, artinya pendiri wangsa atau dinasti. Dalam istilah Sanskerta, Wangsakerta tersebut bermakna sebagai pendiri dinasti atau pembentuk keluarga raja. Inilah titik penting sejarah Kutai. Pada masa Aswawarman, Kutai berubah dari kepemimpinan lokal menjadi kerajaan bercorak Hindu. Ia mulai mengadopsi sistem kerajaan India, menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi politik. Puncak kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Ia adalah putra dari Aswawarman. Nama Mulawarman dikenal luas karena diabadikan dalam 7 prasasti Yupa, prasasti tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Dalam prasasti-prasasti itu, Mulawarman digambarkan sebagai raja yang kuat dan berwibawa, sangat kaya raya, dermawan dan taat beragama, dicintai rakyat dan kaum Brahmana. Bahkan dalam salah satu prasasti menyebutkan bahwa Mulawarman menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal tersebut bukanlah sekedar sedekah, melainkan simbol kekuasaan,
kemakmuran, dan kedudukan Kutai sebagai kerajaan besar pada masanya. Pada masa Mula Warman, Kutai menjadi pusat kegiatan keagamaan Hindu. Upacara besar digelar secara rutin. Api suci dinyalakan, mantra-mantra Weda dilanturkan oleh para Brahmana. Prasasti Yupa sendiri dibuat sebagai tugu peringatan atas upacara korban suci yang dilaksanakan raja. Budaya India berpadu dengan adat lokal. Terjadi akulturasi yang damai, tanpa menghilangkan identitas Nusantara. Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu, atau juga disebut Kutai Martadipura, bukanlah sebuah kerajaan maritim yang besar seperti Sriwijaya. Namun, kekuatannya terletak pada sungai. Di sepanjang Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan utama. Hasil hutan dari pedalaman ditukar dengan barang dari luar daerah, juga hasil pertanian dan peternakan sapi. Selain itu juga pedagang emas, manik-manik, logam dan kain yang masuk melalui jalur sungai. Hal tersebut menggambarkan kerajaan Kutai yang sejahtera, rakyatnya hidup makmur, keberadaannya disegani oleh penguasa-penguasa di wilayah sekitarnya. Meski dikenal sebagai kerajaan yang religius dan damai, Kutai tetap memiliki pasukan bersenjata. Pasukan ini bertugas menjaga wilayah, mengamankan jalur sungai, dan menghadapi ancaman dari luar. Dalam cerita masyarakat, prajurit Kutai digambarkan bersenjata tombak, yang merupakan senjata utama, seringkali dibuat dari kayu ulin, dengan mata tombak dari besi runcing, seperti yang dikenal sebagai bujak. Di Kalimantan Timur, senjata sejenis kris juga dipergunakan, dan badik, senjata tikam mirip belati, serta pedang sederhana. Para prajurit juga menggunakan perisai yang terbuat dari kayu keras. Mereka mengenakan hiasan khas Nusantara dengan simbol-simbol spiritual yang dipercayai memberi perlindungan. Setelah masa kekuasaan Mula Warman, kerajaan Kutai tetap bertahan selama beberapa generasi. Namun seiring berjalannya sang waktu, kekuatan kerajaan Kutai perlahan mulai melemah. Penyebabnya antara lain melemahnya kepemimpinan penerus, pergeseran jalur perdagangan, hingga munculnya kekuatan baru di Nusantara. Kerajaan Kutai Martadipura perlahan menghilang dari pusat kekuasaan. Namun sejarah Kutai tidak berakhir di sana. Setelah Raja Mula Warman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin hingga berabad-abad kemudian. Akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia sekitar tahun 1635. Ia adalah raja terakhir kerajaan Kutai, yang konon Raja Dharma Setia gugur dalam peperangan melawan penguasa kerajaan Kutai Kartanegara yang telah memeluk Islam, yaitu Pangeran Anom Panjimandapa. Dalam perkembangannya, muncullah kerajaan Kutai Kartanegara pada sekitar abad ke-13 Masehi yang dipimpin oleh Aji Batara Agung Dewa. Letak kerajaan tersebut berada di wilayah lain, di hilir Sungai Mahakam, yaitu di Jahitan Layar, yang saat sekarang adalah bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panjimandapa, terjadi peristiwa penggabungan antara Kerajaan Kutai Kartanegara dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Peristiwa tersebut merupakan awal masa peralihan kekuasaan dari kerajaan Hindu menjadi Kesultanan Islam. Nama kerajaan itu pun akhirnya berubah menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Meskipun beberapa kerajaan, Kutai Kartanegara tetap dianggap meneruskan nama dan warisan kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Kutai Kartanegara, sebuah kerajaan yang bercorak Islam yang bertahan hingga masa kolonial Belanda. Walaupun waktu terus berjalan, nama Kutai tetap hidup, melintasi zaman Hindu hingga Islam. Kerajaan Kutai meninggalkan warisan yang sangat besar, prasasti Yupa sebagai bukti sejarah tertulis dan paling tua di Nusantara. Juga masa awal masuknya pengaruh Hindu ke Nusantara.
Ia adalah contoh akulturasi budaya yang damai dan merupakan pondasi sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara di masa-masa berikutnya.